Assalamualaikum everyone, welcome back to Dindin ID YouTube channel, di mana kamu bisa belajar bahasa Inggris bersama saya, Pak Dindin. Kali ini kita akan membahas tentang komponen bahasa dalam konteks bahasa Inggris. Apa saja yang termasuk ke dalam komponen sebuah bahasa, dan perlu kamu ketahui, ini merupakan materi dasar yang harus kamu pahami lebih awal. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mohon dukungannya untuk like video ini, kemudian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru di channel ini. Yuk, mari kita mulai saja pembahasannya. Sebagai panduan, kali ini kita akan membahas dua sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai definition of language, ya, pengertian dari bahasa itu apa gitu ya. Dan yang kedua adalah language component. Jadi komponen bahasa itu apa saja gitu ya. Oke, kita mulai pembahasannya ya dari pengertian gitu, dari definisi. What is language? Language is the system of communication in speech and writing that is used by people of a particular country or area. Jadi definisi ini saya ambil dari Oxford Learner Dictionaries ya. Kalian bisa langsung lihat pengertiannya di sana di www.oxfordlearnersdictionaries.com. Nah, jadi apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem komunikasi dalam ucapan dan tulisan yang digunakan oleh orang-orang dari suatu negara atau wilayah tertentu. Misalnya ini bahasa Inggris ya, berarti merupakan sistem komunikasi yang digunakan oleh negara Inggris pada khususnya. Dan karena bahasa Inggris ini sekarang banyak dipakai di berbagai negara gitu ya, maka negara pengguna bahasa Inggris ini tidak terpusat di Inggris saja tentunya, melainkan ada di negara lain misalnya Amerika dan Australia. Itu sedikit mengenai language. Jadi language ini adalah sistem komunikasi gitu ya teman-teman. Lalu apa sajakah komponen bahasa? Nah, setidaknya ada 6 komponen bahasa yang harus kamu ketahui. Yang pertama ada fonim. Ya, fonim itu sama dengan huruf. Nah, ini adalah komponen bahasa yang pertama. Selanjutnya ada morfem. Nah, morfem ya, morfem ini adalah nanti ada kata dasar atau free morfem ya. Nah, kata dasar, kemudian ada juga bound morfem atau imbuhan. Nah, selanjutnya komponen bahasa yang ketiga adalah word atau kata. Nah, kemudian komponen bahasa yang selanjutnya atau yang keempat adalah phrase atau frasa. Dan kelima ada clause ya atau klausa. Klausa. Kemudian yang terakhir adalah sentence atau kalimat. Nah, jadi komponen bahasa ini diawali dari yang namanya fonim, ya, huruf-huruf membentuk morfem, kemudian morfem membentuk word, dan word membentuk phrase, dan phrase membentuk clause, dan akhirnya membentuk yang namanya sentence. Nah, inilah dia 6 komponen bahasa yang akan kita bahas di video ini. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu fonim ya. What is phoneme? Phoneme is any one of the set of the smallest unit of speech in a language that make the difference between one word and another. Jadi phoneme ini adalah salah satu dari set unit terkecil dari ucapan ya dalam bahasa yang membuat perbedaan antara satu kata dengan lainnya. Dalam bahasa Indonesia, phoneme ini ya sama dengan huruf ya teman-teman. Nah, ini dalam bahasa Indonesia huruf. Jadi komponen bahasa yang pertama adalah huruf atau fonim. Dan ini merupakan komponen bahasa yang tidak memiliki makna dan tidak memiliki kelas kata. Jadi contohnya, kalau contohnya ya huruf seperti apa? Ya seperti ini gitu ya. Huruf misalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah komponen bahasa yang pertama yaitu huruf. Oke, komponen bahasa yang kedua adalah morfem.
So what is morpheme? Morpheme is the smallest unit of meaning that a word can be divided into. Jadi ini adalah unit makna terkecil yang dapat dibagi menjadi sebuah kata. Jadi komponen bahasa ini terbagi menjadi dua jenis ya teman-teman. Yang pertama ada free morpheme atau kata dasar di mana tidak berpotensi membentuk kalimat, sedangkan yang kedua adalah bound morpheme atau kata imbuhan. Ya, sebaliknya ini tidak berpotensi membentuk kalimat. Jadi imbuhan ini juga disebut affix ya dalam bahasa Inggris, dan hanya ada dua affix gitu ya dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama ada prefix. Prefix itu adalah awalan. Yang kedua ada suffix atau akhiran. Nah, contohnya seperti apa? Contoh katanya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Contohnya misalnya ada kata dislike gitu ya. Nah, like ini disebut dengan free morpheme gitu ya, kata dasarnya free morpheme, sedangkan dis-nya disebut dengan bound morpheme atau kata imbuhan. Nah, kalau ini karena berada di awal sebelum kata dasarnya, maka ini disebut juga dengan prefix ya. Nah, atau contoh yang lain misalnya kata ini teacher ya. Nah, teacher ini sebenarnya dari dua kata gitu ya. Kata yang pertama adalah teach-nya, ini adalah kata dasar atau free morpheme, sedangkan ir-nya ini adalah bound morpheme gitu ya, bound morpheme. Nah, karena ini berada di akhir setelah kata dasar, maka ir-nya ini disebut dengan suffix gitu ya atau akhiran. Nah, ini adalah morpheme gitu ya. Jadi morpheme itu ada dua. Ada kata dasar atau free morpheme dan kata imbuhan atau bound morpheme. Oke, komponen bahasa selanjutnya adalah word atau kata. So, what is word? Word is a single unit of language that means something and can be spoken or written. Jadi ini adalah sebuah unit dari bahasa yang memiliki makna yang bisa diucapkan dan ditulis. Ini adalah komponen bahasa terkecil yang bermakna dan berkelas kata. Jadi contohnya misalnya kalimat ini ya, I have a book. Nah, dari kalimat ini kita bisa pecah I itu memiliki makna. Ini merupakan kata gitu ya. I itu merupakan kata atau word yang memiliki makna saya. Nah, kelas katanya apa? Kelas katanya adalah pronoun. Kemudian yang kedua ada have di sini. Have itu juga memiliki makna, artinya mempunyai atau memiliki ya, memiliki. Nah, ini juga kelas kata, memiliki kelas kata yaitu verb atau kata kerja. Yang ketiga adalah ya. Ini juga merupakan kata gitu yang memiliki makna apa? Memiliki makna sebuah gitu ya. Di sini sebuah, dan memiliki kelas kata apa? Ini adalah adjektif. Nah, adjektif. Dan yang terakhir ada book ya, ada kata book. Book ini artinya buku ya, dan memiliki kelas kata apa? Kelas katanya adalah noun atau kata benda. Nah, ini adalah salah satu contoh kata gitu yang ada di dalam kalimat. Jadi setiap katanya ini memiliki makna dan memiliki kelas kata. Mungkin nanti saya akan membahas tentang part of speech atau kelas kata gitu ya, dari mulai noun sampai pronoun, adjective gitu dan seterusnya sampai ke junction. Mungkin saya akan buat videonya khusus nanti untuk membahas part of speech. Ditunggu aja ya teman-teman. Dan komponen bahasa yang keempat adalah phrase atau frasa. What is phrase?
Phrase is a group of words that have a particular meaning when used together. Jadi phrase ini kalau berdasarkan definisinya adalah sekelompok kata yang memiliki arti tertentu ketika digunakan secara bersama-sama, atau bisa digunakan bisa diartikan lain sebagai rangkaian kata bermakna yang biasanya phrase ini memiliki pola modifier dan head ya. Jadi memiliki pola modifier dan head. Head itu adalah kata yang dijelaskan, sedangkan modifier itu adalah kata yang menjelaskan. Nah, jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Frasa misalnya book gitu ya. A book, nya ini disebut modifier, sedangkan book ini adalah head-nya gitu ya. Jadi book ini adalah kata yang dijelaskan oleh si modifier ini ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya misalnya a new book. Nah, ini ada dua, new book ya. Ini ada dua modifiernya. Yang pertama ada nya ini modifier, new juga modifier, dan book itu adalah head-nya. Jadi book ini dijelaskan oleh new dan oleh kalau yang ini yang pertama a book ya, sebuah buku. Kalau a new book sebuah buku baru gitu ya. Nah, ini ya yang dimaksud dengan phrase atau frasa ya, teman-teman. Oke, komponen bahasa yang selanjutnya adalah clause atau klausa. So, what is clause? Clause is a group of words that include a subject and a verb and forms a sentence or part of a sentence. Jadi, klausa ini adalah sekelompok kata yang mencangkup subjek dan kata kerja yang membentuk kalimat atau bagian dari kalimat. Dan klausa ini memiliki dua jenis ya, teman-teman. Yang pertama adalah main clause atau induk kalimat, disebut induk kalimat. Nah, ini bisa berdiri sendiri, kemudian berpotensi membentuk kalimat, dan disebut juga sebagai independent clause ya, klausa bebas ya, dan memiliki pola subject plus verb atau kata kerja. Dan yang kedua yaitu subclause atau anak kalimat gitu ya. Nah, ini berbeda, tadi sebaliknya tidak dapat berdiri sendiri, kemudian tidak berpotensi membentuk kalimat, dan disebut juga sebagai dependent clause atau klausa terikat. Dan ini polanya conjunction plus subject dan kata kerja. Nah, ini adalah dua jenis dari klausa. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Saya punya klausa atau kalimat seperti ini. I drink because I am thirsty. Nah, saya minum karena saya haus. Jadi kalimat ini sebenarnya terdiri dari dua klausa. Mana klausa yang pertama atau main clause-nya yang mana? Ini, I drink. Ini merupakan main clause atau induk kalimat gitu ya, yang polanya memiliki pola subject verb. Sedangkan yang kedua atau subclause, anak kalimatnya mana? Ini, because I am thirsty. Nah, ini pola kalimatnya adalah conjunction, kemudian subject dan verb gitu ya. Nah, jadi kalimat ini sebenarnya terdiri dari dua klausa antara main clause dan subclause. Atau contoh yang kedua, ini contoh yang kedua misalnya seperti ini ya. Contoh yang kedua, because you call, he comes. Nah,
karena kamu telepon dia datang. Nah, ini gitu ya. Ini adalah subclause gitu ya, atau anak kalimat. Ada conjunction-nya di sini, conjunction because, kemudian subject dan verb. Kemudian yang kedua klausanya ini adalah main clause, induk kalimat, di mana polanya subject kemudian verb. Nah, yang main clause ini gitu ya, yang main clause ini bisa berdiri sendiri. Jadi kalau saya tulis he comes, dia datang, kamu mungkin bisa mengerti ya. Tapi kalau misalnya saya ujuk-ujuk ngomong because you call, karena kamu nelpon, mungkin kamu akan bingung gitu, maksudnya gimana? Nah, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak bisa berdiri sendiri. Itulah yang dimaksud dengan dependent clause gitu ya. Dependent clause, klausa terikat, dan independent clause atau klausa bebas gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari klausa atau clause. Dan komponen bahasa yang terakhir adalah sentence atau kalimat. So what is sentence? Sentence is a set. Sentence is a set of words expressing a statement, a question, or an order, usually containing a subject and a verb. In written English, sentence begins with a capital letter and end with a full stop or period, a question mark, or an exclamation mark. Jadi kalimat ini adalah sekumpulan kata gitu ya teman-teman, yang mengungkapkan pernyataan, pertanyaan, perintah gitu ya. Biasanya berisi subjek dan kata kerja. Dalam kalimat bahasa Inggris tertulis ini dimulai dengan huruf kapital. Jadi kalau yang dimaksud dengan kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital, huruf besar ya. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda titik gitu ya, atau period disebutnya. Kemudian ada tanda tanya untuk pertanyaan, question mark gitu ya. Kemudian ada exclamation mark atau tanda seru ya. Nah, itulah bedanya tadi. Kalau kita bandingkan dengan klausa, apa sih bedanya sentence dan klausa? Nah, bedanya sentence ini diawali dengan huruf kapital gitu ya, dan diakhiri dengan tanda baca gitu ya. Tadi ada titik, tanda tanya, kemudian tanda seru. Itu yang dimaksud dengan sentence. Sedangkan klausa itu cenderung tidak memiliki tanda baca gitu ya, seperti itu. Itu bedanya dari klausa dan sentence. Oke, nah untuk sentence ini contohnya seperti apa ya? Contohnya yang berbentuk kalimat ya, contohnya seperti ini. Contoh kan, example, we study English. We study English. Nah, kita belajar bahasa Inggris. Nah, ini statement ya, we study English, kita belajar bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya berbentuk pertanyaan seperti apa? Misalnya contohnya seperti ini, do they study math? Nah, ini berupa question gitu ya, pertanyaan, namanya yes no question. Kemudian kalau exclamation mark bagaimana ini? Kalau misalnya tanda seru atau kalimat perintah, contohnya seperti apa? Misalnya please, nah ya, please close the door. Nah, ini adalah kalimat perintah. Ini contohnya. Ini dari contoh statement ya. Ini statement. Kalau yang ini adalah question gitu ya. Ini question. Nah, sedangkan yang ini adalah perintah atau exclamation ya. Order. Nah, order. Perintah gitu ya, seperti itu. Nah, inilah dia teman-teman komponen bahasa yang terakhir, yaitu sentence. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, akhirnya kita sudah sampai pada conclusion atau kesimpulan di sini. Nah, sebagai kesimpulan kita bisa melihat chart di bawah ini ya, di sini teman-teman kita lihat. Jadi ternyata jauh sekali perjalanannya gitu ya, dari untuk membentuk sebuah sentence ya. Ini dimulai dari yang namanya fonim atau huruf ya ini. Kemudian masuk ke morfem. Nah, di morfem ada kata dasar dan kata imbuhan
itu prefix dan suffix. Kemudian masuk lagi ke word di sini ya. Kemudian masuk lagi ke prasa gitu atau phrase ya. Jadi gabungan kata yang memiliki makna itu disebut frasa atau phrase ya. Kemudian membentuk prasa, setelah membentuk prasa masuk membentuk yang namanya klausa atau clause. Dan akhirnya terbentuklah yang namanya sentence. Nah, ini adalah komponen bahasa gitu yang harus kalian pahami gitu ya dalam belajar bahasa Inggris. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami. Nah, silakan kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Itulah dia pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris ya. Jadi kita sudah membahas tadi yang namanya komponen bahasa Inggris gitu ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasa kalau kamu punya pertanyaan seputar materi ini atau seputar bahasa Inggris, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan balas komentarnya dan mungkin akan saya buatkan video gitu ya. Oke, akhir kata, thank you very much for watching. See you next time and wassalamualaikum. Selain menonton video di channel ini, kalian juga bisa membaca materi bahasa Inggris di blog saya. Caranya, kalian tinggal buka browsernya, lalu ketikkan di address bar atau di search box Google ini, dindin.id, hit enter, kemudian klik link blognya, dan kalian bisa mulai membaca materinya. Ada banyak topik yang bisa kalian pilih di sini dari mulai materi ya sampai ke soal latihan atau kuis. Semoga bermanfaat ya.